Dari sekedar pengobatan, penyembuhan menjadi rehabilitatif secara estetik. Evolusi ini menjadikan perawatan gigi mengarah kepada keindahan. Perkembangan dunia kosmetik mempengaruhi nilai estetik dari dunia kedokteran gigi. Tambalan gigi berwarna emas yang menjadi idaman tahun 40-an telah ditinggalkan akibat dari pemahaman kecantikan yang berbeda di era 2000-an. Era kecantikan saat ini menuntut gigi yang direhabilitasi tidak berbeda dengan aslinya dan semakin mirip. Sehingga saat ini memakai gigi emas tidak lagi menjadi kebanggaan atas apa yang telah dimiliki, tapi telah menjadi pengurang nilai penampilan. Nah, terkait dengan keindahan gigi atau dental estetik, siang hari ini kita sudah bersama teman-teman dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Bersama kita sudah ada Dokter Gigi Juandari Dewi. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Iya. Ya. Apa kabar ini, sehat? Alhamdulillah baik. Iya, selamat datang untuk sekian kali ya di studio Radio Andika. Ya, di sebelah Dokter Juandari, saya memanggil Yunan, Mbak. Oh, Dokter Juna ya? Yunan, ya. Yunan, oh ya, Dokter Yunan ya. Ada Pak Hendra, ini di Divisi Marketing di Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Selamat siang Pak Hendra. Selamat siang Mbak. Iya. Baik teman, nanti Anda juga bisa bertanya-tanya dengan Dokter Zunan terkait dengan kesehatan gigi. Tapi siang hari ini fokus topik kita memang lebih ke keindahan atau dari sisi estetikanya ya, atau dental estetik. Baik, terkait dengan dental estetik ini Dok, jadi kita tidak lagi bicara, maksudnya biasanya kalau gigi terkait dengan gigi yang berlubang, keropos atau yang lain. Tapi sekarang sudah pada estetikanya ya, atau keindahannya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dental estetik ini? Begini ya Mbak, seperti di wajah ya sebenarnya. Misalnya kalau dulu orang ke dokter gigi itu rata-rata memang karena ada keluhan, ya pas kan? giginya sakit baru ke dokter gigi, sakit, lubang, bengkak seperti bengkak. itu. Tapi dengan perkembangan kemajuan teknologi, kemudian juga kemajuan keinginan orang pengen cantik seperti itu. Jadi manis. Estetik itu sekarang tidak hanya ada di wajah, di kulit seperti itu, tapi bisa ada di gigi. Jadi sebenarnya adalah, kalau estetik itu sebenarnya kan sebenarnya ada sesuatu yang sudah normal tapi dibikin lebih cantik, lebih baik lagi seperti itu. Kemudian yang rusak kita perbaiki agar menjadi normal atau menjadi bagus kembali seperti itu. Atau yang jelek kita hilangkan untuk kita perbaiki. Nah, dental estetik itu ada berbagai macam ya. Ada di giginya, ada juga ada perbaikan di gusinya, misalnya seperti itu. Jadi ada kondisi, kalau yang di gusinya misalnya pada kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya ada ya seseorang yang garis senyumnya. Jadi kalau dilihat itu giginya jadi kayak pendek-pendek gitu misalnya. Oh iya. Iya, ada seperti itu. Jadi giginya waktu senyum ya. Iya, waktu senyum. Nah, itu ada bisa diperbaiki dengan istilahnya ditinggikan gusinya. Jadi agak dipotong bisa, bisa. Jadi di mana di daerah lengkung batas antara gigi dengan gusi itu bisa dipotong untuk ditinggikan, jadi giginya akan kelihatan lebih panjang, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya pada kondisi-kondisi tertentu ada bengkak atau pembesaran pada gusi atau gingiva yang tidak bisa dengan diobati, tidak bisa mengecil kembali, itu pun juga ada dipotong, namanya gingivektomi. Jadi yang dipotong gusinya, jadi ada bisa. Jadi kondisi gusi biasanya ada pembesaran, kemudian semestinya gusi itu kan menempel di tulang ya, batas antara gigi dengan batas antara gigi dengan gusi itu ada yang gusi yang misalnya membesar menutupi di sebagian giginya yang bergerak, jadi dia tidak menempel. Jadi itu bisa dipotong, yang akhirnya secara estetik gigi dan gusi itu menjadi kembali cantik atau bagus seperti itu. Nah, terus kemudian kalau di giginya biasanya ada lagi yang namanya bleaching. Pemutihan ya, tidak hanya baju yang di bleaching. Iya, betul. Nah,
sebenarnya pemutihan gigi itu ada 2 jenis ya Mbak ya. Yang satu pakai bleaching itu tadi, yang satu namanya pakai veneer. Oh, Nah, iya. Bedanya? Bedanya kalau bleaching itu sifatnya tidak permanen, ya temporer satu ya. Kemudian kita hanya menggunakan bahan kimia, ya. Jadi hanya kita olesin dengan bahan yang mengandung peroksida, kemudian kita kita sinar untuk mendapatkan panasnya itu. Nah, bahan kimia itu akan bereaksi yang akan menyebabkan gigi itu menjadi kelihatan lebih putih. Seperti itu. Kondisi ini sifatnya permanen karena tidak temporer, permanen, sementara ya. Iya. Kalau kita misalnya pola makannya tidak bagus, misalnya tetap suka dengan minuman bersoda, minuman yang berwarna seperti itu, dia akan kembali cepat kembali menjadi suram lagi seperti itu. Jadi Kira-kira berapa lama? Ya tergantung, misalnya kalau pola hidup juga ya. Terus bisa juga itu Pola diperpanjang dengan pakai yang in office, jadi bisa dipakai sendiri seperti itu. Jadi setelah kita at home ya. Kalau yang kita gunakan yang pakai bahan yang digunakan di poli gigi misalnya dengan dilakukan oleh dokter, kemudian itu bisa dibantu dengan yang bisa dipakai sendiri di rumah. Tetapi memang ini sifatnya temporary tadi ya. Jadi harus tetap menjaga kebersihan gigi, kemudian menjaga makanan yang berwarna itu tadi, menghindari kopi, menghindari teh seperti itu. Tapi kalau yang penggemar kopi teh ya karena akan cepat kembali. Karena gigi sehat pun ya yang tidak kita bleaching itu kalau kita penggemar kopi, penggemar teh, apalagi perokok, dia akan keluar stain ya namanya. Yang coklat itu noda itu karena bekas nikotin. Nah, apalagi kalau itu di bleaching pori-porinya yang sambil kita buka seperti itu nanti akan cepat kembali kusam ya. Terus yang kemudian yang berikutnya adalah veneer ya. Pemutih tadi kan ada bleaching atau yang namanya veneer. Kalau veneer itu kita harus mengurangi sebagian lapisan gigi bagian email ya. Tadi emailnya itu kita kurangi sedikit, kemudian kita tutup lagi dengan bahan veneer ya. Bahannya bisa dari porselen, bisa dari composite, bisa dari akrilik. Yang paling bagus memang dari veneer. Jadi kalau Mbak Zulfa lihat misalnya kayak artis-artisnya itu kan bagus-bagus pengkilat, sekarang kayak bersinar celing. Ya, itu biasanya veneernya pakai yang keramik ya, porselen itu. Pasti lebih mahal ya. Ya lumayan. Hitungannya per biji soalnya. Padahal kalau berapa sih? Padahal hitungannya per biji. Padahal kalau kita mau bleaching kan nggak mungkin 1 atau 2 kan. Pasti sampai di garis senyum paling nggak kurang lebih 10 gigi satu rahang gitu. Baik, jadi banyak ya terkait dengan estetika gigi. Dan ini juga sudah ada ya di rumah sakit Hafia. Untuk veneer kita masih pakai yang composite ya. Untuk porselen kita ada sih nanti kita sudah punya dokter spesialis konservasi gigi ya. Jadi subspesial dari dokter gigi ada spesialisnya lagi. Di dokter umum kan juga ada ya dokter gigi umum, kemudian ada spesialisasinya. Kalau di gigi juga ada dokter gigi umum, kemudian ada spesialisasinya. Khusus peminatan kalau sekolah gitu. Di antaranya di tempat kita yang ada konservasi gigi dan bedah mulut. Untuk kasus-kasus bedah bisa di bedah mulut. Untuk kasus-kasus yang jadi konservasi gigi itu adalah bidangnya dia mempertahankan gigi itu selama mungkin. Jadi misalnya gigi yang berlubang ditutup kembali, kemudian gigi yang patah kita sambung kembali, kemudian bisa juga kita buatkan crown. Tapi ini pun bisa kita kerjakan oleh dokter gigi umum, tapi untuk kasus-kasus yang mungkin sederhana. Tapi untuk kasus-kasus dengan kondisi yang lebih berat, biasanya kita konsulkan ke dokter spesialis konservasi. Gitu. Konservasi gigi ya. Iya. Ya. Kita nanti akan lanjutkan ya bersama Dr. Junan dan juga ada Pak Hindra di studio dari Rumah Sakit Afiatulung Rajo Pare. Anda juga bisa bertanya-tanya terkait dengan kesehatan gigi, khususnya tentang dental estetik di 0811 345 4000, 0811 345 4000. 105,7 Radio Andika.
Ya, teman kita masih bersama dengan Rumah Sakit Hafia Tulungrejo Pare bersama Dr. Gigi Yunan dan Pak Hendra. Topik kita tentang dental estetik. Kita ke gatekeeper Silvi. Pak Dwi dari Trenggalek mengarah ke Jombang, saat ini posisi sampai di Gampeng Rejo Kediri terpantau sangat lancar, tidak ada hambatan. Mbak Mega dari Tulungagung mengarah ke Kediri, sudah sampai di Ngunjang, selama perjalanan juga lancar. Perjalanan sambil menyimak publik interaktif tentang kesehatan gigi yang disampaikan Dr. Yunan, sangat jelas informasi yang disampaikan. Ya, ke Eko. Pak Darto di Jombang, saya pernah pasang gigi emas 10 tahun yang lalu, tapi tahun lalu sudah saya lepas, 1 tahun yang lalu maksudnya, sudah saya lepas. Kalau misalnya saya pasang gigi palsu lagi, apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu, Dok? Kemudian Bu Maya di Kediri, untuk pemasangan behel gigi yang paling bagus itu yang tanpa hiasan atau yang ada hiasannya? Apakah sulit perawatan behel gigi? Pak Tanto di Tulungagung, apakah benar menggosok gigi menggunakan pasta gigi bisa menggerus email gigi? Lalu bagaimana caranya agar email gigi tetap terjaga dengan baik? Ya, langsung saja dokter ya. Tadi ada 3 pertanyaan ini terkait gigi emas ya. Sekarang jarang ya orang pakai gigi emas kalau ya. dulu bagus Bangga ya, aduh giginya aja emas. Kalau sekarang itu sebisa mungkin, semirip mungkin dengan warna gigi seperti asli itu. ya. Ya, dengan bahan-bahan yang berbagai macam ya, Mbak. Untuk Pak Darto, kalau kita nggak tahu kondisinya ya, sisa gigi yang dulunya pernah dibikinkan gigi emas itu seperti apa. Pada prinsipnya adalah selama sisa gigi itu masih memungkinkan untuk dipasangkan gigi palsu lagi ya, ada kemungkinan dulu itu bentuknya pasti berupa crown ya, atau mahkota, jadi diselungkup mungkin ya Pak Darto ya. Ya, dilepas. Kalau misalnya sisa gigi bekas crown atau mahkota yang emas itu masih bagus, kondisinya masih kuat, bisa dibikinkan crown lagi. Akan tetapi apabila mungkin sudah ada karies atau karena ada lubang, selama akarnya masih kuat, mungkin masih bisa dilakukan perawatan saluran akar dulu, kemudian kita pasangi pasak, baru dibikinkan crown lagi. Cuman sekarang kalau yang pakai emas sudah jarang ya Bapak. Emasnya bisa dijual dong. Bukan emas murni sebenarnya. Mungkin bisa diganti dengan yang porselen. Jadi nanti warnanya bisa mirip asli. Mirip asli. Jadi sebenarnya crown itu juga, jadi estetik itu dari sifatnya, bentuknya, kemudian bahannya bermacam-macam ya, Mbak Zulfa ya. Jadi ada yang misalnya kayak gigi palsu. Gigi palsu itu ada yang cekat, ada yang lepasan, seperti itu. Kemudian ada yang bahannya ada porselen, ada akrilik, ada valplas, ada FRS seperti ada itu. Kelas-kelasnya juga ya. Jadi jenis bahannya memang macam-macam, tergantung kita. Biasanya kita sesuaikan dengan kondisi gigi, kemudian juga kondisi keuangan. Ekonomi. Gitu seperti itu. Jadi dari Pak Darto tadi, mungkin kalau misalnya sisa giginya akarnya masih bagus, mungkin bisa dilakukan perawatan dulu Bapak, nanti bisa dibuatkan crown lagi atau mahkota lagi. Tetapi kalau misalnya sisa akarnya sudah tidak memungkinkan dipertahankan, ya berarti sisa akarnya dibuang dulu, dicabut, nunggu gusinya sembuh, pulih, baru dibikinkan gigi palsu, tergantung kondisi gusinya bagaimana. Nanti tinggal ada pilihan beberapa gigi palsu yang bisa digunakan. Ya, seperti bisa dilepas itu. atau yang permanen gitu ya. Iya, seperti itu. Terus Bu Maya tadi ya. Yang kedua tadi tentang behel tadi ya. oh ya, Yang bagus itu yang ada hiasannya atau ya kadang itu estetika juga kan ya. Jadi behel itu memang prinsipnya bentuknya sama. Ya, pada prinsipnya bentuknya sama, kemudian fungsinya ya sama, untuk meratakan gigi, memperbaiki oklusi ya, kontak dengan gigi bawahnya seperti itu. Nah, bahannya memang macam-macam Ibu ya. Kalau misalnya ada yang pengen kelihatan gitu ya, yang umum itu adalah yang biasanya bentuknya kayak logam itu, kayak kancing baju itu ya. Kawat ya. Seperti itu. Nah, ada juga yang kalau yang bagus biasanya hampir sama warnanya dengan gigi. Itu biasanya yang seramik, memang harganya lebih mahal memang yang seperti itu. Nah,
Yang dimaksud hiasan itu kemungkinan karetnya. Ya, Kadang kan biasanya memang ada yang seperti jadi karetnya dia kayak Mickey Mouse ya, seperti betul. itu mungkin karetnya. Kalau pinnya sih sepertinya lebih Ya. umum bentuknya seperti itu. Pada prinsipnya bracket atau bezel itu Ya. perawatannya adalah jaga kebersihan giginya. kita Ya. maaf kita ke gatekeeper dulu, ada penanya mungkin ya ke Silvi. Bergabung Mbak Vina di Ringin Rejo Kediri. Mbak Vina. Iya Mbak. Ya, silakan Mbak Selamat Vina. pagi. Selamat pagi. Iya. Langsung ke Dokter Gigi Yunan ya. Silakan. Iya. Ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya, saya mau tanya dok, ini kebetulan kan gigi saya berlubang tuh. Nah, kemarin mau ditambal, tapi gusinya bengkak gitu. Sudah dikasih resep gusi bengkak, sampai sekarang juga obatnya sudah habis, gusinya tetap bengkak. Jadi saya balik lagi kontrol, kata dokternya nggak bisa ditangani kalau gusinya masih bengkak. Jadi harus gusinya harus normal lah, mestinya nggak sakit, nggak bengkak gitu. Padahal bengkaknya juga nggak sakit. Bengkak tapi nggak sakit ya. Gitu. Dia tuh ya Mbak, Iya. di ujung dekat akar ya, daerah dekat akar. Bengkaknya Sepertinya iya. kecil, bengkaknya nggak gede nggak sampai di bawah sampai keluar ke pipi maksud saya. Enggak, normal kok kalau kata saya mah. Bukan bengkak sih ya, tapi kalau kata dokternya bengkak. Kalau saya mah enggak, biasa aja gitu, enggak Fistel bengkak, itu bengkak yang namanya. Iya, iya. Iya. Baik, itu Mbak Vina. iya, ya itu Iya. aja sih. Baik. Barangkali ada obatnya atau saya harus gimana gitu. Iya. Biar bisa ditambal kan. Iya. Baik, nanti Iya. ditunggu jawabannya ya Mbak Vina. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Ya, tapi sebelum ke Mbak Vina tadi sebentar, Iya, Bu Maya tadi untuk perawatan Iya. behel itu apa sulit gitu ya? Kurang Sebenarnya sedikit perawatan behel itu tidak sulit ya. Intinya jaga makanan, kemudian jaga kebersihan giginya, kontrol sesuai dengan jadwal yang dianjurkan oleh dokter. Oke. Ya, hiasan-hiasan itu biasanya yang kayak Mickey Mouse, karetnya itu biasanya, ya. Selama tidak mengganggu atau membuat sisa makanan semakin nyangkut di situ ya nggak apa-apa, ya. Kalau misalnya ada hiasan itu menyebabkan sisa makanan kalau kita makan menjadi nyangkut tertinggal di situ ya sebaiknya tidak usah Iya, digunakan iya, iya. gitu. Ya. Baik. Itu Satu lagi yang tadi kalau pakai pasta gigi. Oh iya, mitos ya. Sebenarnya kehilangan email gigi biasanya kalau seperti itu terjadi di daerah servikal atau di daerah batas antara gigi dengan gusi, ya. Itu kemungkinan besar adalah karena cara menyikat giginya yang salah, ya. Kebiasaan pada kita adalah menyikat gigi itu mantep muarem itu puas kalau gosok giginya kenceng banget Ya, ditekan gitu ya, iya, sampai lama dan kenceng biasanya seperti itu. Sebenarnya itu yang paling berpengaruh. Jadi sebenarnya untuk menghindari itu ya cara sikat giginya jangan terlalu kenceng, gunakan pasta gigi yang mengandung fluor, kemudian gunakan sikat gigi yang berbulu lembut, Oh iya. soft, Kan banyak pilihan ya ya. sekarang. Terus kemudian gerakannya memutar, jangan depan ke belakang, Oh, ya. memutar. Iya. Bukan Jadi atas ke bawah gitu, Dok? Boleh atas ke bawah bisa. Untuk yang belakang bisa diputar. Jadi bulu sikatnya itu dimiringkan kurang lebih 45 derajat kemudian diputar dari atas ke bawah seperti itu. Iya, iya. Sementara ini kita biasanya kan dari depan ke belakang terus kenceng Iya. sampai sikatnya bulu sikatnya Iya, iya, rusak seperti itu. sampai melebar gitu ya. Iya, itu. iya. Jadi ada Terus tekniknya kemudian kalau misalnya sudah terjadi hilang lapisan email biasanya ditandai dengan gigi yang menjadi sensitif ngilu meskipun nggak kelihatan gigi itu berlubang. Segera ke fasilitas kesehatan, bisa ke poliklinik, gigi bisa kita tutup ya. Jadi kalau misalnya memang sudah mengganggu harus kita tutup karena kalau tidak kita tutup bisa menyebabkan itu menjadi semakin lebar yang menyebabkan kita gigi patah Ya, seperti itu. baik itu ya. Tapi sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Vina tadi, kita akan jeda dulu dan akan kembali selepas beberapa jeda berikut. 105,7 Radio Andika.
Info Express. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik ke Dewan Pengawas KPK. Diketahui keduanya dilaporkan atas dugaan menggunakan pengaruh sebagai pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian. Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan Gufron dan Alex dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh sebagai pimpinan KPK. Gufron dan Alex dilaporkan terkait lingkup perkara di Kementerian Pertanian. Info Express persembahan PT Irfai Group developer terpercaya untuk Indonesia, menyediakan hunian berkualitas dan berkelas. PT Irfai Group, partner terpercaya mewujudkan hunian idaman Anda. Informasi klik irfaigroup.com. Radio Andika. Teman, terima kasih masih terus bersama dalam Public Interaktif bersama Rumah Sakit Tafea Tulung Rejo Pare terkait dengan dental estetik. Di studio ada Dr. Gigi Junan dan Pak Hendra. Kita ke gatekeeper dulu. Eko. Pak, ya ini perjalanan dari Surabaya menuju Kediri sudah sampai Jombang untuk arus lalu lintas lancar, cuaca cerah. Pak Yono Trenggalek menuju Kediri baru lepas Ploso Mojo lancar, cuaca panas. Pak Andri baru saja melintas di Jalan Semeru menuju Surabaya dari Tulungagung untuk arus lalu lintas alhamdulillah lancar tanpa kendala. Ya, lanjut ke Arta. Pak Anwarudin di Rejomolyo Kota Kediri mau pasang gigi pakai BPJS Tenagakerjaan, apakah bisa? Kemudian ada Pak Bu Rukiah di Surabaya, usianya 60 tahun, sekitar 2 tahun belakangan posisi gigi depan bawah bergeser sehingga pas di tengah-tengah jadi renggang sekitar 1 cm. Akhirnya seperti ompong. Apa padahal tidak ada gigi yang lepas, jumlahnya tetap, bagaimana cara mengatasinya? Kemudian ada Mbak Vina, ini gigi saya punya gigi 2 berlubang, yang satunya itu sudah seperti tidak ada gigi, yang satunya masih berlubang, tapi tidak pernah sakit, padahal sikat gigi juga tiap hari, tapi tetap juga berlubang. Terus tips apa agar gigi biar tidak berlubang bagaimana? Ingin ditambal tapi takut malah jadi sakit. Baik, langsung saja ke Dokter Yunan, tapi tadi ke Mbak Vina yang tadi telepon dulu ya Mbak Dokter. Mbak Vina tadi yang katanya gusinya bengkak ya. Mungkin itu bukan bengkak-bengkak yang sampai ke pipi seperti itu ya. Itu mungkin karena fistel aja. Jadi proses pertahanan diri karena ada infeksi dari saluran akar. Itu sebenarnya bisa difoto dulu. Misalnya foto kecil boleh atau jadi sebenarnya itu masih bisa dirawat ya Mbak Vina. Kalau misalnya sisa giginya masih banyak, kemudian tidak ada kerusakan di akarnya, jadi infeksinya dibersihkan dengan perawatan saluran akar. Apabila infeksi itu hilang, insya Allah fistel itu akan hilang. Akan tetapi kalau misalnya fistel itu sudah terlalu lama, biasanya mungkin masih tetap ada benjolan tapi tidak mengeluarkan nanah atau pes ya, jadi tidak ada infeksinya di situ. Jadi coba bisa ke fasilitas kesehatan mungkin yang di rumah sakit atau seperti apa. Jadi itu bisa saluran akarnya dibersihkan. Kalau memang murni infeksinya dari saluran akarnya, saluran akarnya dibersihkan, kemudian ditutup lagi, insya Allah fistelnya akan bisa hilang. Istilah apanya apa Dok? Fistel itu jadi fistel itu jalan untuk keluarnya cairan atau pes itu tadi, karena mungkin kondisi fisiknya bagus, jadi proses mempertahankan diri. Jadi infeksinya nggak sampai
bernanahnya gitu sampai ya. besar seperti itu. Jadi kecenderungan infeksi cairan itu kan jadi akar itu, gigi itu sebenarnya di ujung akar itu masih ada lubang kecil gitu Mbak ya. Namanya nah itu yang menghubungkan dengan saraf pembuluh darah yang menuju ke tulang rahang. Jadi infeksi itu bisa menyebar sampai di mungkin di gusinya aja, tapi kalau ada celah lagi dia bisa melebar lagi ke mukosa pipi, akhirnya bisa bengkak sampai keluar gede seperti itu. Tapi kalau infeksi itu mungkin karena daya tahan tubuhnya bagus, Kuat, jadi infeksinya ada di situ-situ aja. Nggak Mungkin menyebar. keluar nanahnya sedikit pecah sendiri, terus kemudian sembuh seperti itu. Kadang-kadang memang tidak sakit, ya. Ya. Baik, kita ke pertanyaan yang sebelumnya tadi Pak Anwarudin di Rejomolyo ya. Pak Anwar, Pakai BPJS bisa atau tidak ya? BPJS. Kalau untuk di fasilitas kesehatan lanjutan, tingkat lanjutan, jadi di rumah sakit kalau menggunakan BPJS tidak bisa, jadi gigi palsu itu bisa mungkin di vaskes pertama, kecuali untuk kasus-kasus tertentu ya. Jadi kalau pada prinsipnya di vaskes pertama dulu aja Bapak ya, nanti di sana kalau memungkinkan bisa dikerjakan di sana, berarti dikerjakan di sana. Begitu. Kalau ke rumah sakit kan diberi rujukan. Iya, nanti. seperti itu. Tapi yang menentukan dokternya. Iya, tapi untuk gigi palsu bisa di vaskes pertama. Ya. Itu termasuk estetika juga kalau gigi palsu. Masih bisa di cover ya? Karena kalau yang estetika yang tidak bisa di cover itu seperti bracket, itu kan hanya untuk kayak gitu. Kemudian bleaching. Kalau gigi palsu bisa. Kalau gigi palsu mungkin kan itu kebutuhan ya, hampir kayak kacamata, ya kan Mbak. Ada untuk kebutuhan. mengunyah, untuk apa ya? Iya, baik. Tapi ada maksimalnya berapa gigi gitu? Hampir sama kayak kacamata kalau BPJS itu. Jadi kalau hilang sekian mungkin di cover sekian, sisanya tambah sendiri. Oh iya, baik. Kita ke Bu Rukaya di Surabaya, usianya 60 tahun dan 2 tahun belakangan posisi gigi depan bawah bergeser. Padahal nggak ada yang lepas gitu ya. Jadi ada renggang dan seperti ada ompong. Gimana Dok mengatasinya? Itu ada kemungkinan ada kerusakan atau kelainan di jaringan penyangga giginya Ibu ya. Jadi giginya akhirnya bergeser, jadi renggang seperti itu. Kalau tidak terlalu besar jaraknya, mungkin bisa dengan dilapisi bahan tambalan. Jadi giginya agak digedein dikit gitu di dua sisi ya. Jadi akhirnya jarak itu menjadi sempit kan, menjadi hilang. Akan tetapi kalau jaraknya terlalu lebar, mungkin bisa dipasangin seperti behel ya. Untuk dirapatkan. Nah, bisa, sisanya itu nanti kalau memang tidak cukup untuk dibikinkan tambahan gigi palsu, tambahin gigi palsu seperti itu. Oh bisa ya, space-nya ada ya. Iya, space-nya memungkinkan seperti itu. Nah, harus dicari penyebabnya dulu Ibu ya. Kalau seperti itu mungkin ada kerusakan atau di jaringan penyangga giginya ya, di jaringan periodontalnya. Jadi dia bergeser, bisa karena karang giginya banyak gitu sebelumnya gitu ya. Atau karena mungkin ada sebelahnya gigi yang hilang, akhirnya dia menempati tempat yang kosong itu. Iya, baik. Tapi intinya tetap ada teknologi untuk bisa mengatasinya sekarang ya. Selama masih mungkin untuk diatasi dengan bahan bisa. Sebelum ke pertanyaan Mbak Vina, kita akan jeda lagi. Kita masih bersama dengan Rumah Sakit Afiatulung Rejopare bersama Dr. Gigi Yunan dan Pak Hendra. 105,7 Radio Andika. Ya, terima kasih Anda masih terus bersama dalam Public Interaktif bersama Rumah Sakit Afiatulung Rejopare. Saya Yulfa masih bersama dengan Dr. Gigi Yunan dan Pak Indra dan juga teman-teman gatekeeper. Ke Silvi. Pak Edi, penjelasan tentang kesehatan gigi sangat jelas. Ini sembari menikmati perjalanan dari Kediri menuju Ulingi Blitar, terpantau juga sangat lancar. Pak Hendrik dari Surabaya mengarah ke Kediri saat ini sudah sampai di Simpang 4 Pasar Papar, terpantau ramai, cuaca juga sangat cerah hari ini. Ya, Arta. Mas Ferry di Gambeng Rejo Kediri, apakah jika gigi orang tua hampir habis karena patah 2 tahun lalu dan tinggal 2, apakah bisa menyebabkan pelo saat berbicara? Karena akhir-akhir ini kalau bicara pelo,
atau tidak jelas artikulasinya, dan apa yang harus dilakukan? Mbak Dewi di Kediri Kota, apakah veneer gigi atau pemutihan gigi efeknya ngilu? Apakah itu juga bertahan terus ngilunya atau hanya sesaat? Ya, langsung saja ya dok. Tadi Mbak Vina dulu tadi, ada Mbak Vina sebelumnya. Mbak siapa yang gigi yang berlubang tadi ya? Iya. Ada 2 gigi yang berlubang, yang satu sudah habis sepertinya. Kalau sudah habis tinggal akar aja, akarnya sudah nggak kuat, sebaiknya malah diambil, karena itu akan menjadi fokus infeksi ya, atau di penyebab infeksi, bisa juga jadi menjadi bau mulut seperti itu. Kemudian gigi berlubang yang satunya, kalau sisanya masih bagus, tidak goyang, bisa dilakukan perawatan saluran akar untuk tetap dipertahankan ya. Jadi gigi meskipun tidak sakit, jadi gini, mindset masyarakat itu tuh kan seperti ke dokter gigi Kalau itu kalau sakit. sudah sakit Iya, ya. betul. Padahal sebenarnya kalau gigi itu sudah sakit, akhirnya perawatan itu akan menjadi lebih panjang dan biayanya akan menjadi lebih Iya. banyak. Karena ya. biasanya kalau pas sakit nggak bisa diapa-apakan juga ya dok ya. Selain itu gini, jadi sebenarnya kalau sudah sakit ya sakit. Kalau sebenarnya kalau misalnya sudah mulai ada ngilu, udah sering keselip, gigi itu selilitan seperti itu sebenarnya sudah alarm Tanda-tanda sebenarnya. ya. Ada sesuatu yang tidak beres di gigi itu, harus kita cari. Something wrong. Meskipun nggak kelihatan misalnya seperti itu. Jadi kalau sudah sakit yang tidak tertahankan, misalnya gigi itu lubang ya, kalau gigi itu masih vital, masih hidup, kemudian rasa sakitnya yang amat sangat ya, akhirnya tidak bisa ditempel dalam satu kali kunjungan, akhirnya akan memerlukan perawatan saluran akar yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak seperti itu. Nah, kalau gigi itu sakit misalnya jadi bengkak misalnya kan juga akhirnya perawatan itu akan menjadi lebih panjang. Makanya lebih bagus kalau perawatan gigi itu lebih ke pencegahan. Jadi misalnya paling tidak kita 6 bulan sekali periksa aja. Dokter gigi. Ya, periksa aja yang mungkin tidak kelihatan oleh kita. Dengan alat-alat yang ada di klinik gigi yang digunakan oleh dokter gigi, kita bisa melihat, oh ini ada lubang. Mungkin nggak kelihatan, Mbak. Seringkali lubang itu hanya kelihatan satu titik hitam misalnya seperti itu. Begitu kita bersihkan kayak gentong, di bawah itu gede misalnya seperti itu. Meskipun belum menimbulkan rasa sakit atau keluhan seperti itu. Karena itu dalamnya memang keropos ya. Iya, karena gigi lubang itu cenderung kayak tempat sampah. Ya kan, kalau gigi itu sudah lubang, sisa makanan masuk di situ, dia tidak keluar, tidak bisa kita keluarkan, ya di situ akan membusuk ya. Akhirnya membuat gigi itu lapisannya menjadi rusak gitu seperti ya. itu. Makanya pasti sarannya dokter gigi itu 6 bulan sekali untuk mencegah mungkin ada karang giginya seperti itu gitu ya. Jadi jangan menunggu sakit gigi Iya, untuk ke dokter gigi. Katanya sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya tadi Pak Ferry di Gampeng Rejo ya, yang tinggal 2 ini giginya ya. Apakah bisa menyebabkan pelo atau apa ya? Cara berbicaranya? Begini, kalau gigi itu ompong, memang akan mempengaruhi artikulasi ya, pengucapan gigi huruf-huruf tertentu memang akan terganggu ya. Huruf S, huruf R itu akan kesulitan seperti itu. Misalnya bagi orang yang mengaji juga akhirnya akan kesulitan memang seperti itu. Tapi makhrajnya jadi nggak jelas ya. Tapi kalau itu menyebabkan menjadi pelo yang jelas-jelas pelo sih enggak. Oh enggak ya, tapi mempengaruhi artikulasi. Artikulasi ngomong memang akan berbeda dibandingkan dengan orang yang giginya utuh seperti itu. Jadi kalau pekerjaannya berkaitan dengan bicara, jangan harus ompong. diganti ya. Hilang satu aja ya, berpengaruh kalau ya. depan itu sudah berpengaruh. Betul, karena Nggak kalau bisa ada bilang S. Betul. TDN itu kan dental fonem kalau belajar fonem itu. Huruf TDN itu berkaitan dengan gigi. Iya, kalau ngetes pakai gigi palsu suruh bilang S, bukan bilang R, karena kalau nggak bisa bilang itu pasti gigi palsunya masih ada yang belum beres. Iya, indikatornya seperti itu ya. Ternyata. Oke, baik, kita coba diperiksakan ya. Karena takutnya ada stroke seperti itu. Ya. Ada penyakit lain ya, bukan karena giginya. Iya, betul. Baik. Tapi kalau pelo sampai yang berubah banget sih, mestinya enggak kalau kayak gitu. Ke Mbak Dewi di Kediri Kota, apakah di veneer atau pemutihan gigi itu efeknya ngilu? Dan apakah itu bertahan ngilunya atau hanya sesaat? Kalau veneer mestinya tidak ya. Mungkin pada saat proses
proses proses pembuatan dan pemasangannya ya kalau veneer. Tapi kalau bleaching yang pakai bahan kimia itu tadi memang ada efek linu, tapi tidak selamanya. Ya, Gitu. ya. Dan bisa juga individual nggak? Atau pasti ngilu? Kelamanya ya individual ya. Gigi yang memang sebelumnya mungkin lebih sensitif itu biasanya akan lebih linu. Memang ada efek linunya karena kan kita buka kayak terbuka dentinnya seperti itu, Baik. emailnya. Di veneer. Itu ya Mbak Dewi yang ada di Kediri Kota. Ada satu lagi tadi kayaknya Mbak ya. Siapa ya? Oh, sebentar. Apa Mbak Vina juga tadi ya? Bukan yang terakhir tadi. Gusi orang tuh. Ya, ini sudah Sudah ya? sudah semua kayaknya ya. Baik, nanti kami akan kembali selepas yang satu ini. 105,7 Radio Andika. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami ya dalam Publik Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare bersama Dr. Gigi Yunan dan Pak Hendra. Nah, tadi kita bicara tentang dental estetik ya Dok ya. Sudah banyak pertanyaan juga yang sudah dijawab semuanya. Sekarang kita ke closing statement. Istilahnya apa sih closing statement? Jadi penekanan kembali terkait dengan topik kita siang hari ini. Ya tentang, kita tidak bicara tentang penyembuhan lagi tapi sudah ke higher level, tingkat yang lebih tinggi itu berkaitan dengan estetika ya. Silakan Dok. Ada yang pertama adalah untuk estetik itu ya memang macam-macam ya tadi, mungkin ada yang belum kita sebutkan tadi ya, ada veneer, ada bleaching, ada behel atau kawat gigi itu, kemudian gigi palsu ya, kemudian veneer sudah ya, bleaching, gigi palsu, implan ada. Ada implan. Implan itu hampir mirip dengan gigi palsu, tapi kalau gigi palsu itu kan kita hanya nempel di gusi ya, di atasnya gusi atau dia dipegang oleh gigi sebelahnya. Tetapi kalau implan itu ada bahan titanium yang seperti pasak ya, seperti ditanam pasak gitu ya. sebagai pengganti akar, ditanam di gusinya seperti itu. Nah, kuat ini ya. lebih kuat, tetapi ini membutuhkan persyaratan khusus. Jadi kondisi kesehatan juga khusus. Orang-orang yang misalnya punya diabetes biasanya tidak bisa untuk menggunakan ini dan biayanya lumayan mahal. Yang pasti. Terus pesan saya adalah yaitu tadi jangan menunggu sakit untuk ke dokter gigi. Paling tidak 6 bulan sekali kita kontrol aja, kita cek aja. Jadi pada saat kita cek itu misalnya kita temukan ada lubang kecil, ada sisa akar atau ada gusi yang mungkin nggak sehat, bisa segera ditangani. Jadi efeknya tidak akan menimbulkan kita membuang waktu yang banyak dan biaya yang lebih banyak. Jadi kembali ke slogan yang dulu bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan, preventif lebih baik daripada kuratif ya Dok. Betul, Baik, maksudnya. itu pada apapun tidak hanya pada gigi ya. Ke Pak Hendra sekarang nih. Pak Hendra ini berkaitan dengan Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, ada program-program atau apa yang perlu diinformasikan kepada masyarakat? Oke, ya Mbak Zulfa, kali ini kita di special moment. Jadi kita ada promo spesial diskon 11% dalam rangka hari ulang tahun PT Nusantara Medika Utama. Tentunya promo ini berlaku sampai dengan 31 Januari 2024. Banyak macam promo tentunya yang kaitannya dengan dental estetik. Kita ada promo untuk bleaching dan juga behel gigi. Masing-masing diskon 11%. Pas ya promonya. Pas ya. Bleaching dan behel ya. Ya, bisa dimanfaatkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Kenapa angka 11% ya? Kita memperingati hari ulang tahun PT Nusantara Medika Utama, yaitu induk kami dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo yang ke-11 tahun. Oh ya, kemarin Andika yang ke-33, ini berarti angka 11 ya. Jadi pas nanti tambah-tambah diskonnya tambah terus ya tahun Tambah depan gitu. Kalau yang Nantikan, ke-100 gratis. Nanti kan di tahun-tahun selanjutnya untuk diskonnya bisa dimanfaatkan. Saya ingatkan kembali sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Jangan sampai kelewatan. Sekarang tanggal 13 masih ada 18 hari ya. Betul sekali. Dan tentunya untuk Poligigi Rumah Sakit HVA Tulung Rejo yang buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam, dan kita juga ada Sandi Klinik.
Sandi. Sandi Sandi. Klinik. Sunday, oh Minggu. Ya, hari Sunday Minggu Clinic. Poligigi Rumah Sakit AVA buka mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang. Oh, Bisa dimanfaatkan semua poli. poligigi. Oh, poligigi aja ya. betul Sama sekali. fisioterapi. Dan juga polifisioterapi. Oh, Iya. baik. Jadi Untuk poligigi hari Minggu juga tentunya buka. yang mungkin berhalangan hadir atau di jadwal kerja yang Senin sampai dengan Sabtu bisa datang di hari Minggu oh, jam iya. 7 pagi sampai dengan jam 1 siang. Biasanya Minggu selama ini kan off gitu ya, Iya. tapi ini tetap ada. Betul sekali. Tentunya untuk semua layanan dan promo di Rumah Sakit AVA selalu kita share di media sosial kami, ada di Instagram kami Halo AVA dan juga Facebook Halo AVA. Ya. Silahkan kalau misalnya ketinggalan informasi, ingin bertanya silahkan komentar, kirim pertanyaan, pesan pribadi silahkan. Oh, bisa juga ya lewat Silahkan komen di medsosnya. Instagram di medsos kami. Dari tim admin akan berusaha respon cepat di situ. Baik, Ya. jadi sekarang semua jalur komunikasi itu banyak ya, termasuk di medsos, bisa diupdate kapanpun 24 jam ya. Betul sekali. Ya. Baik, sudah cukup Pak Hendra. Cukup, Itu ya. tadi saya ingatnya 11% diskonnya. Baik, kalau gitu selamat berulang tahun juga ya. Terima kasih Dokter Yunan. Sama-sama Mbak Zulfa. Sudah hadir di sini. Ternyata pernah ketemu juga ya. Baik, terima kasih. Dan teman itu tadi public interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare terkait dental estetik, dan satu lagi yang tadi disampaikan bahwa jangan menunggu sakit untuk ke dokter gigi ya, preventif selalu lebih baik daripada kuratif. Terima kasih. Saya Yulfa juga bergeser. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja mengikuti Publik Interaktif Radio Andika.